سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، حفلة ذكرى الحولية لمعهد رضا الوالدين نهضة الوطن الدينية الإسلامية باتو بكر 21 مع الحول التاسع من وفاة الشيخ المغفور له الحاج حسن الدعاء سوكرناودي، والحول 35 من وفاة مسند العصر الشيخ محمد ياسر عيسى الفدني رحمه الله. السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 ميلادية. Ridha Walidain NWDI Batu Bangka yang ke-21 yang dirangkaikan dengan haul ke-9 Al-Maghfurullah Syekh Tuan Guru Haji Husnul Duat Soekarnawadi dan haul ke-35 Muslim Dunia Syekh Muhammad Yasir Isa Al-Fadani rahimahullah. Sabtu 26 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2025 Masehi. Batu Bangka, Jenggi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat segera dimulai. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawatu ma tayassara min ayatil Qur'anil Karim allati sayatluha al-Ustaz Zainul Hadi fa'alayhi an yatafaddala mashkura. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Zainul Hadi IHSPDI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم إنا أرسلناك بالحق إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara tasyakuran Haflah Hauliyah Yayasan Pendidikan Ridhal Walidain NWDI Batu Bangka yang ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ummata sayyidina Muhammadin wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد, saya Shalah Soekarnawadi mewakili Ketua Yayasan, mewakili pembina kita Dr. Abdul Aziz dan semua pengurus pondok, semua wali murid, asatiz ustazat, santri-santriwati, keluarga besar Pondok Pesantren Ridhal Walidain NWDI Batu Bangka Jengki, mengucapkan jazakumullahu khairan katsira khusus untuk Tuan Guru Bajang. Ya, terima kasih banyak. Setelah 11 tahun akhirnya beliau berkesempatan membersamai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan kemarin beliau berdakwah di luar daerah, kita ikuti beliau bersama Ustadz Abdul Samad. Alhamdulillah beliau tetap sehat, mau menghadiri acara haul yang ke-9 Tuan Guru Haji Husnul Duat dan haul yang ke-35 Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Alhamdulillahirabbil. Kita juga mewakili selamat datang kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Ada Tuan Guru yang paling kiri ini, Tuan Guru Haji Mujtahidin, pimpinan pondok Al-Mujahidin Pringgasela. Ada di sampingnya Tuan Guru Zainuddin, sudah tidak asing lagi, pimpinan pondok pesantren Riyadhus Shalihin NWDI Dasalakong. Tapi kita di situ bukan pengajian Riyadhus Shalihin ya, Ihya Ulumuddin. Sama kayak Tuan Guru Sya'rawi juga hadir bersama kita. Beliau pimpinan Hubbul Aulia, cinta wali murid, cinta para wali, artinya Hubbul Aulia itu ya. Ada Tuan Guru Haji Muhsan Ayahanda ya, hadir bersama kita. Alhamdulillahirabbil. Jazakumullahu khairan katsira. Sebagai kenang-kenangan melestarikan sunnatan hasanah almarhum Tuan Guru Haji Husnul Duat, supaya bersambung sanad kita sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan tiang meriwayatkan sebuah hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal? Hadis tertentu yang diriwayatkan dengan kaifiat khusus. Ada hadis musalsal yang tidak boleh diriwayatkan kecuali jelo kemis. Ada yang tidak boleh diriwayatkan kecuali pada hari Asyura. Nah, ini yang saya mau ijazahkan ke pelungguh berkaitan dengan ayam jantan yang berwarna putih. Penasaran Bapak Ibu? Penasaran? Nah, karena itu harus pelungguh mengatakan maziltu bil aswaq. Coba, maziltu. Ulang, ikuti, maziltu bil aswaq. Artinya apa? Artinya saya penasaran, saya rindu. Ya, saya merasa ingin tahu. Saya merindukan, saya penasaran dan seterusnya. Semua perawi ini masing-masing mengatakan maziltu bil aswaq fil hadits fil ila haditsin yarwi 'an ad-dikil abyad fasaltu anhu. Misalnya saya
Syekh Husnul Duat. Ya, artinya apa? Saya merindukan, saya kepikiran terus. Saya penasaran dengan cerita hadis tentang ayam jantan yang putih. Maka saya tanyakan kepada Tuan Guru Husnul Duat. Tuan Guru Husnul Duat juga mengatakan seperti itu. Mazil tubil ashwaq. Saya tetap merasa penasaran, merasa rindu, menanyakan kepada Syekh Yasin Al-Fadani tentang kisah atau riwayat tentang ayam jantan yang putih. Syekh Yasin Al-Fadani juga begitu, menanyakan kepada Syekh Omar Hamdan Al-Mahrisi dengan sanad yang bersambung sampai kepada perawi pertama, namanya Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda mengatakan, maziltu bil ashwaq ila hadithin sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap merindukan hadis yang saya dengar langsung dari baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda, maziltu bil ashwaqi ila dikil abyad. Rasulullah mengatakan apa? Saya tetap merindukan ayam jantan yang putih. Munzu ra'aitu dikallah, semenjak saya melihat ayam jantan milik Allah. Jadi Rasulullah pernah melihat ayam jantan milik Allah pada malam beliau diisrokan. Kaki panjang hadis ini, kakinya ayam ini, ayam milik Allah ini kakinya di bumi, kepalanya di atas, di bawah arsy. Sepertiga malam pertama ada doanya, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga beda-beda doanya, belum. Tapi saya ambil potongan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dikul abyadu sadiqi. Apa kata Nabi? Ayam jantan yang putih adalah kawanku, temanku. Wa sadiqu sadiqi, dan teman dari temanku Jibril. Wa aduwu aduwi, ayam jantan ini ternyata musuhnya Rasulullah, musuhnya iblis. Wa innahu, dan sesungguhnya ayam jantan yang putih ini yahrisu dara sahibihi ashran, yahrisu min dari sahibihi ashran an yaminiha wa ashran an yasariha wa ashran baina yadayha wa ashran min khalfiha. Ayam jantan putih yang kita pelihara, dari rumah kita dia menjaga 10 rumah dari sisi kanan, 10 rumah dari sisi kiri, 10 rumah tetangga dari hadapannya, 10 rumah dari arah belakang. Paham Bapak Ibu? Apa kata Sayyidina Abu Darda? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyituhu ma'ahu fil bait. Jadi Rasulullah pernah membawa ayam jantan yang putih ini nginep di rumahnya, dimasukkan ke rumahnya. Nah, supaya mau Bapak Ibu menerima ijazahnya, mau nggak Bapak Ibu menjadi perawi berikutnya? Saya perawi ke-35. Setelah saya ijazahkan ke Pelungguh, insya Allah sah Pelungguh menjadi perawi yang ke-36. Tidak sah Pelungguh ijazahkan kecuali, nah ini ingat, perlu digarisbawahi, belum sah Pelungguh ijazahkan ke istri, ke anak, Oke. Nah, saya Sholah Soekarnawadi, perawi ke-35, sebagaimana yang terima ijazah hadis musalsal ini dengan sanad yang bersambung sampai Nabi. Saya ijazahkan khusus untuk jamaah yang mengikuti pengajian Tuan Guru Bajang pagi hari ini. Terima ijazahnya. Tiang ingatkan, pengijazahan itu 4 rukunnya: pengijazah, penerima ijazah, ilmu yang diijazahkan, dan lapas ijab kabul. Pelungguh harus menjawab saya, mengatakan saya terima ijazahnya, minimal saya terima. Paham Bapak Ibu? Sekali lagi saya kuatkan, sebagaimana yang terima ijazah hadis musalsal ini, saya ijazahkan khusus kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima ijazahnya. Alhamdulillah. Yang kedua, mohon maaf, namanya hadis musalsal bittikhadzid dikil abyad. Semua perawi, kalau si Bro Ino, masing-masing perawi harus mengatakan maziltu bil ashwaq. Kalau ini syarat sah pengijazahannya, setiap perawi menganjurkan
Maka saya di kesempatan ini menganjurkan ke pelungguh, kalau bisa Bapak Ibu peliharalah ayam jantan yang putih, satu ayam satu rumah. Kalau tidak bisa selama-lamanya, bisa seminggu 3 hari tidak apa-apa, yang penting pernah, seperti yang almarhum Tuan Guru Husnul Duat pernah lakukan, dikasih nama, malah dikasih nama Diki dulu, ayam putih oleh bapak saya dulu, pernah dipelihara. Tidak boleh digorok, terutama di dalam rumah ya. Kalau mau digorok di luar, suruh orang lain, karena ada riwayat yang menyatakan berdasarkan pengalaman banyak orang, kalau digorok akan mengancam, ada ancaman gangguan untuk keluarga dan harta kita. Ada riwayatnya, ada di situ ditulis yang saya serahkan ke pelungguh. Jadi dalam hal ini saya perawi yang ke-29, saya riwayatkan dari Tuan Guru Husnul Duat, dari Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi, dengan sanad yang bersambung sampai 4 orang, Syamsuddin Ar-Ramli, Al-Qurafi, Al-Alqami, Al-Ghaiti, keempat-empatnya dari Jalaluddin As-Sayuti, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari seorang ibu-ibu namanya Fatimah binti Muhammad Al-Munja, dengan sanad yang bersambung sampai Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittakhidud dikal abyad. Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, peliharalah ayam jantan yang putih. Fa inna daran fiha dikun abyad, karena mana-mana rumah yang di situ terpelihara ayam jantan yang putih, la yaqrabuha syaitanun wala sahir. Rumah itu insya Allah terpelihara dari tidak didekati oleh setan, tidak didekati oleh tukang seher, tukang santet. Nah, walad duwairat haulaha, bahkan rumah-rumah di sekelilingnya pun insya Allah aman berkat ayam jantan putih yang kita pelihara. Nah, mau diterima ijazahnya Bapak Ibu, saya Sholah Soekarnawadi, perawi yang ke-29, ijazahkan hadis musalsal ini khusus kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima ijazahnya. Mudahan sah pelungguh menjadi perawi yang ke-30, dan sekali lagi belum sah pelungguh ijazahkan ke orang lain kecuali setelah pelungguh pelihara sendiri ayam jantan yang putih. Paling bagus ayam jantan putih al-afraq. Apa itu al-afraq? Yang janggernya itu dia terpisah. Ya, ada banyak macam jenis jangger, ya, tapi al-afraq di sini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini dalam riwayat Al-Baihaqi, ad-diku yu'adzinu bis shalah. Ini keutamaan ayam jantan ya. Yang namanya ayam jantan itu mengetahui waktu sholat dan menyeru untuk sholat. Manittakhadha dikan abyad hufidha min thalatha. Sei melihara ayam jantan yang putih, insya Allah terjaga dari 3 gangguan. Min syarri kulli syaitanin wa sahirin wa kahin. Gangguan setan, gangguan penyihir, gangguan dukun yang jahat. Ad-diku yu'adzinu bis shalah. Jadi ayam ini tahu dia waktu sembahyang. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menerangkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah berfatwa kanggo hukumna kita mengandalkan ayam jantan untuk mengetahui waktu sholat kalau dia mujarab, kalau dia terbukti benar. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ingin yang sampaikan juga sedikit, bahwa ada di situ dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, dalam kitab Faidul Qadir Syarhul Jami' As-Saghir, Al-Jahiz mengatakan wa za'ama ahlut tajribah, beberapa orang berpengalaman menganggap, meyakini berdasarkan pengalaman, anna rajula idza dhabaha dikal abyad al-afraq, orang yang menggorok ayam jantan yang putih yang janggernya itu terpisah, ya, lam yazal yakbu fi malihi wa ahlihi, dia akan harta dan keluarganya terancam gangguan, terkena gangguan. Rasulullah bersabda juga dalam hadis riwayat Ad-Dailami, wa innahu la yatrudu mada sautihi minal jin. Ayam jantan yang putih ini
suara kokokannya dapat mengusir jin. Terakhir, Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, "Idza sami'tum siyahad diyakah." Saya mendengar suara ayam jantan yang berkokok. Fas'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam jantan itu ketika berkokok berarti dia sedang melihat malaikat. Apa kata Al-Qadhi Iyad? Beliau mengatakan apa? Kenapa kita disunnahkan oleh Nabi berdoa kalau mendengar suara ayam ini berkokok? Karena dia sedang malaikat, harapannya doa kita diamini oleh para malaikat. Dan dari sini kita dapat pelajaran bahwa ayam saja ketika berkokok dia bertasbih, doa kita bisa mustajab, apalagi kita berdoa di hadapan para ulama, para aulia yang sedang berzikir, yang sedang berwirid. Paham Bapak Ibu sekalian? Wa idza sami'tum nahiqal himar, dalam riwayat wa nubahal kalb, barang siapa mendengar suara ringkikan keledai atau anjing yang sedang menggonggong, fata'awadzu billah, maka berlindunglah kepada Allah, fa innahu ra'a syaitanan, karena dia sedang melihat setan. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kitab Aunul Ma'bud. Fil hadithi dalalatun ala nuzulir rahmati inda huduri ahli shalah. Hadis ini menunjukkan bahwa rahmat itu wajib akan turun kalau di tempat itu hadir orang-orang yang soleh. Wa yustahabbud du'a'u fi dzalikal waqt, maka dianjurkan kita banyak-banyak berdoa, pasang niat, pasang hajat sekarang, mumpung orang-orang soleh di hadapan pelungguh, di tengah-tengah kita banyak orang soleh hadir membersamai kita. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Tuan Guru Bajang sebagaimana beliau telah memenuhi hajat kita, semoga Allah memenuhi hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan ayam jantan ini saya hadiahkan satu untuk Tuan Guru Bajang, ya, untuk dibawa pulang, dan yang satunya untuk ketua yayasan sebagaimana permintaan beliau. Semoga periwayatan ini berkah. Saya nasihati diri saya pribadi, kita semua sila bareng-bareng tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan periwayatan pengijazahan ini pipa ilmu ya, sanad keilmuan kita bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.